Oke, persyaratan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita akan mulai pada pelajaran hari ini, anak-anak baiknya kita literasi terlebih dahulu ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Isra ayat 32. Sudah? Kelas ya. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a Sadaqallahul adzim. Baik, sebelum kita mulai pelajaran lebih detail lagi, saya akan menceritakan dulu. Kita hari ini diadakan sekolah. Baru kemarin berarti 2 hari ini ya, dia tidak masuk sekolah ya. Oke. Baik ya anak-anak sekalian yang saya sayangi. Hari ini nanti kita akan belajar tentang pergaulan bebas atau zina, bisa dikatakan seperti itu, yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra tadi yang sudah kita baca, menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu perlu saya tekankan bahwasanya nanti untuk materi kali ini nanti kita akan membahas tentang pergaulan bebas atau zina yang telah dicantumkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, jadi nanti kita menspesifikkan pemahaman kita terkait bagaimana toh caranya kita itu nanti bisa menghindari perilaku tidak baik atau pergaulan bebas yang sudah marak di tengah-tengah masyarakat kita. Baik anak-anakku, sebelum saya uraikan lebih jauh lagi terkait tentang lainnya, saya sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran, peserta didik mampu meyakinkan diri sendiri dengan benar bahwa pergaulan bebas dan zina itu dilarang oleh agama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan ayat per kata dengan benar. Kemudian isi dari Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur. Kemudian perilaku larangan pergaulan bebas. Oke, kita sudah bercerita sedikit tentang apa saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya akan sedikit bertanya tentang pergaulan bebas. Apakah pergaulan bebas itu? Oke, Mbak Tisa, apa pergaulan bebas itu? Oke, ada yang mau berpendapat lagi tentang pergaulan bebas? Sudah ya, berarti hanya Mbak Tisa yang bisa menjawab. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tisa bahwasanya pergaulan bebas itu adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang melebihi batas syariat Islam. Nah, itu memang ada sedikit gambaran ya, berarti terkait tentang pergaulan bebas yang sering kita lakukan, yang sering kita dengar di masyarakat, berarti sudah begitu jelas. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira pergaulan bebas itu faktor penyebabnya apa? Siapa yang bisa? Oke, Vina. Pendekatan orang tua dan anak kurang. Oke, pendekatan orang tua dan anak kurang. Kurangnya pengetahuan. Siapa lagi? Oke, Sofi. Rendahnya pendidikan. Oh, rendahnya pendidikan. Nah, itu tadi sedikit ya faktor penyebab terjadi pergaulan bebas atau zina. Nah, maka dari itu ketika kita sudah bisa mengetahui
Jadi tugas kalian sekarang saya bentuk menjadi satu kelompok 2 orang untuk wawancara terhadap warga sekolah terkait tentang faktor penyebab terjadinya apa? Pergaulan bebas. Faktor penyebabnya itu apa kira-kira? Nah, nanti boleh ditanyakan di warga sekolah. Kemudian nanti hasil wawancaranya boleh dibikin kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah, setelah hasil wawancaranya sudah dapat, kemudian kalian bikin mind mapping atau peta konsep terkait tentang pergaulan bebas dan zina yang sudah kalian dapatkan pada warga sekolah atau informan yang kalian dapatkan. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti untuk lebih jelasnya tugas ini bisa dikomunikasikan dengan guru. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Sudah. Oke. Setiap kelompok sudah melakukan wawancara dengan anggota sekolah lainnya? Sudah. Baik, sekarang untuk kelompok yang pertama, silakan kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil wawancaranya? Baik, kelompok yang pertama ya? Kelompok yang pertama silakan boleh mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, karena materi tentang pergaulan bebas dan zina sudah saya terangkan, alangkah lebih memperjelas lagi. Silakan ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Baik, pertanyaannya yang sama, bagus sekali, kita tepuk tangan dulu. Baik, begini, memang salah satu dampak mengapa anak hasil zina, ya, hasil zina itu tidak mendapatkan warisan dan tidak diakui dalam negara. Karena di dalam hukum warisan sendiri itu karena anak hasil zina itu kan tidak jelas. Maksudnya kenapa anak hasil zina yang dimaksud haram itu bukan anaknya tetapi adalah perlakuannya. Perlakuannya itu yang tidak sesuai dengan norma agama, makanya itu tidak ada di dalam warisan, itu tidak dicantumkan karena belum jelas, Mbak. Ketika kita memberikan warisan tanpa berhukum jelas, hukumnya itu belum jelas, maka kita tidak diperbolehkan untuk memberikan warisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang kenapa tidak diakui oleh negara, gitu ya, Mbak ya. Karena begini, secara syar'i itu kan yang haram itu kan perlakuannya anaknya tetap halal ya. Nah, karena dia itu melanggar dari syariat Islam, dia melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan yang sah, maka itu dinamakan haram, perlakuannya yang haram. Nah, karena itu perlakuannya yang haram, karena tidak ada ikatan yang sah, maka di dalam negara itu tidak diakui karena tidak ada ikatannya. Ya, kalau misalnya anak kita pengen didaftarkan sebagai warga negara Indonesia, harus punya akte kelahiran. Syarat yang punya akte kelahiran itu harus ada surat nikah dari suami istri. Kalau misalnya dia tidak mempunyai, ayah ibunya tidak mendapatkan atau tidak mempunyai itu surat nikah tadi, maka anak tersebut tidak bisa didaftarkan di negara, tidak diakui oleh negara. Kalau tidak diakui oleh negara, kenapa? Karena dia tidak mempunyai akte kelahiran. Gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya alangkah baiknya kita itu ketika pengen melakukan hal-hal yang tidak kita paparkan terkait tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas, maka kita harus bisa mengantisipasi diri kita untuk tidak melangkah ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kembali lagi ke